Baku dapat ulang nih Nyong Piano. Gue mau buat konten tentang mitos-mitos juga nih. Tapi mitos-mitos, kalau sebelumnya kan gue buat tentang mitos-mitos yang ada di Manado. Toh. Kalau ini mau buat tentang mitos-mitos orang Manado. Jadi orang Manado itu bagaimana. Yang paling standar misalnya orang Manado jago makan rica, orang Manado jago pidis. Itu paling standar, gitu. Kayak semua orang taunya orang Manado begitu. Tapi apakah betul? Nah, mitos-mitos yang bawa gitu yang akan orang bahas di sini. Nah, ini perspektif lain-lain ya. Ini sebagai orang Manado yang memang orang Manado tinggal di Manado. Kita sebagai orang Manado yang lama di luar Manado, di Jakarta. Dia sebagai orang dari luar Manado yang datang ke Manado. Jadi lengkap nih, perspektifnya lengkap. Orang masuk ke mitos yang pertama. Mitos pertama, yang tadi Jo. Orang Manado itu jago pidis. Bagaimana menurut kamu? Bener, betul sekali. Bagaimana Ji? Nggak semua. Nggak semua. Karena ada beberapa teman nggak suka makan. Tapi kebanyakan saya setuju. Iya, kita sepakat sih, kita setuju. Kebanyakan bisa makan pedas dan bahkan level pedasnya itu Yang level max. iya kita, aduh, rica dorang gigi ya sudah kamu nggak dia muka nggak merah, nggak apa. Aduh banyak yang begitu. Nah kalau kita sendiri, kita sebagai orang Manado, kita nggak jago makan pidis. Dulu kita suka pidis, nggak ekstrim ya. Kita suka, makin kesini nggak tahu. Tapi toleransi pidis makin rendah. Kalau kita sih suka makan pedis, makan rica-rica, tapi dicocokin sama makanannya gitu. Oke. Jadi kalau ada kan orang Manado makan rujak, kalau nggak pakai rica nggak enak. Justru kita nggak suka kalau makan rujak pakai rica. Karena? Suka, kayak nggak cocok. Oh, nggak cocok. Mar, secara keseluruhan makanan pidis nggak suka? Suka. Pidis sekali karena masih bisa. Tergantung jenis makanannya tadi. Oh, Berarti termasuk bisa kali ya? Bisa. berarti kalau pidis sekali. Ngomong ini agak panas, semanya lalu. Balik lagi, ini kita sering dengar. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Jadi orang Manado itu mendingan dia gayanya kelihatan glamor, pokoknya dia terlihat sebagai orang yang ada lah, lebih baik. Walaupun di belakang itu, misalnya ya contohnya, duitnya harusnya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih utama gitu. Duit cuma 10.000, tapi biar kelihatan wow, beli makan McD misalnya. Nah, Dia harus nambah lagi. ya, Yang bisa saya 10.000 bisa makan nasi, lauk sama sayur. Tapi gara-gara gengsi, Iya, nggak gengsi. apa-apa deh. Iya. Cheeseburger. Itu penjelasan singkatnya gengsi. Itu. Bagaimana menurutnya? Iya sih. Iya, betul. Kalau kita, Yang Anda lihat di Manado, kalau Sebagian besar. sebagian besar ya, iya. Sebagian besar. Sama kayak dulu nggak pakai nyebutin merek ya, kayak nggak pakai Nike, Adidas dan sebagainya. Kalau nggak pakai itu, lu nggak gaul. Iya. keren. Nah, selanjutnya ada juga. Oh ini berdasarkan kita punya pengalaman pribadi. Manado itu sempit. Artinya orang itu baku kenal di Manado. Benar. Ada aja dia temennya siapa, ternyata orang baku kenal begini. Itu kalau di sini jarang sekali yang begitu, karena nggak tahu ya. Karena di Manado kan luas, ada daerah ya, Tondan atau Iya. dan sebagainya. Tapi ada aja. Ini Batamang yang ini. Kayak nyambung aja semua kayak circle-nya di situ-situ aja. Iya. Nah, Gue pernah tuh. kayak Jadi pernah kenal sama orang kan, seseorang lah. Udah kenal, begitu kita jalan atau apa gitu, tiba-tiba teman gue yang satunya ini nge-WA, terus teman gue yang baru kenal ini ngeliat, dia saudara gue. Waduh, emang bener sih, bener sempit. Gue juga kaget sih itu gue juga kaget sih. Ada aja gitu, misalnya gue temenan sama lu, terus gue ketemu sama orang lain, oh lu kenal dia juga. Itu kan yang di sini kan ada, tapi jarang banget kan. Tapi di mana tuh sering banget kayak Sering. orang tuh saling kenal gitu. Oh ini sebenarnya bukan mitos sih, lebih ke kebiasaan. Dan kita sangat ingin dapat jawabannya. Ngoni-ngoni orang Manado yang suka melakukan hal ini, tolong komentar di bawah, kasih tahu apa kita apa. Orang itu sering sekali ini bang, karena tahu ini bang. Nambah-nambahin huruf H di belakang yang nggak ada huruf H-nya, atau ngurangin huruf H yang harusnya ada huruf H Sering banget tuh gue. di kata-kata. Misalnya di bawah, jadi di bawah H-nya jadi hilang. Benar. Biasanya kalau nulis ya, kalau nulis di apapun itu, di chat, di platform apapun nulis gitu biasanya. Kalau gue pernah nemuin yang kayak gini, mau ngucapin terima kasih. Terima kasih harusnya kan terima kasih. Iya. Haknya di belakang. Iya. Ini terbalik. Terima kasih. Iya itu. Iya. Itu kan, iya kan? Terima Harusnya
terimanya nggak ada hanya, malah jadi ada, yang ada harus ada hanya, kasihnya malah jadi ada nggak ada. lagi langkah dan langkah. Iya. Kan? Jadi Iya. harusnya yang langkah kaki Iya, harusnya iya. cuma nggak pakai H, giliran sesuatu hal yang langka Iya. malah dipakai H. Iya. Kita pikir cuma di kata-kata tertentu, ternyata beberapa kata-kata iya, kan hampir semua kata begitu. Misalnya kalah jadi kalah, ya kan? Contohnya kayak gue kayak ini kan, ada orang Manado yang tulis di WhatsApp status bilangnya jangan semena-mena sama orang lain. Dia nulisnya jangan semena-mena. Ya, iya Oh, itu. iya. Iya, misalnya gitu, jangan semena-mena. Iya. Nah, itu banyak banget tuh. Banyak banget. Gue temuin, banyak banget. Kayak gue temenan di Facebook kan banyak orang Manado, dan gue cukup sering ya bukain Facebook gitu. Pasti ada aja kata-kata itu. Pasti ada, apalagi di grup Manguni. Iya, mau di lovers. Manguni itu kan gue masuk di grup situ. Itu ada aja orang yang kayak gitu. Itu gue nggak ngerti kenapa tuh. Kalau ada kata-kata yang itu gue mungkin masih ngerti ya, langkah. Iya. Itu masih kayak dua-duanya ada. Tapi ini kata-kata atau di bawah yang tadi gue bilang. Tapi ini yang kayak gitu, semena-mena jadi semena-mena Iya, gitu. Itu kenapa harus ditambahin, atau yang harusnya ada hanya kenapa harus dikurangin? Nah itu gue nggak ngerti tuh. Oh, emang mayoritas orang Manado semuanya kayak gitu? Iya benar. Atau emang beberapa orang Atau cuma tertentu beberapa doang? Atau mungkin pengetahuan kosakatanya kali. Nah itu dia. Tapi kenapa harus huruf Iya, yang berkaitan harus huruf H? Cuma itu doang. Itu cuma berlaku di bahasa-bahasa Indonesia. Iya. Yang bahasa Manado nggak ada. Bahasa Manado nggak? Kayak berhenti jadi berhenti kan ya Enggak. enggak. Nah gitu. Cuma di bahasa Indonesia doang. Kita dulu Ya boleh, silakan. di Manado itu terkenal cewek-ceweknya katanya itu kayak ubi kupas. Oke. Maksudnya ubi kupas itu kayak ya yang bening-bening gitu, putih-putih. Itu kayaknya tersiar di seluruh Iya. Indonesia deh kayaknya. Iya. Itu kalau kita sih ya dari sisi cewek sih ya betul sih. Karena sebagian besar kita juga Manado. patut berbangga dan sebagai cewek Manado ya ada yang begitu. Maksud kita ya mungkin belum di kalangan belum. Bahkan kalau misalnya kita sering lihat kalau misalnya di sosmed kayak ada konten-konten banding-bandingin gitu, kayak mereka bilang ayo coba bandingin sama daerah ini. Iya. Kalau kita sih punya kebanggaan sendiri, coba kan belum coba langsung ke Manado. Iya. Manado punya boleh lah. Ya kayak orang daerah dengan wanita tercantik, pasti itu ada Manado masuk. Iya, tetap masuk. Pasti ada Manado, iya. Tapi apakah semuanya kayak gitu? Sebenarnya nggak juga. Cuma ya emang kebanyakan begitu. Kayak kita tuh misalnya kita bilang iya kita orang Manado, orang pasti oh pantes gitu karena putih dan sebagainya gitu. Kalau dari gua sampai sekarang ya, nggak bisa bedain mana yang masih muda, mana yang udah tua. Mukanya hampir sama semua, muda semua. Oh iya, Maksudnya dalam hal ini udah punya anak, ya. ini masih remaja, Iya. ini masih ya pokoknya kayak gitu. Gua nggak bisa bedain. Kenapa ya? Karena begitu ya. Kalau kita sih dari sudut pandang cewek ya, kita pribadi mungkin karena kesadaran untuk merawat diri tuh lebih tinggi. Oke. Mungkin kalau orang-orang Manado, Oh, iya. cewek Manado, niat sekali dah, Iya. niat sekali. Dan di Manado putih itu masih jadi ukuran cantik. Iya betul. Iya nggak? Jadi semua orang berlomba-lomba untuk jadi putih. Even yang kulit tidak terlalu putih, gimana caranya dia jadi putih? Makanya jadi banyak orang Manado yang putih. Postur badan juga sih. Oh gitu. Postur badan. Kadang juga ada yang udah ada yang punya anak dua contohnya. Postur badannya tetap kayak masih gadis remaja, kan? gadis. Gak kelihatan sama sekali. Itu emang ajibnya kali ya. Oke. Ajibnya orang Manado ya. Ya, tapi gue nggak pernah taruh kira itu sih. Ya mungkin ya juga ya. Setelah gue Iya. pikir-pikir, ya gue nggak bisa bedain. Ini terakhir. Ini udah common banget lah di Manado. Orang Manado itu Carlota. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Alias Banyamulu alias tukang gosip. Benar atau salah? Menurut Ngan? Atau pengalamannya yang Ngoni lah kira-kira gimana? Kalau yang dari orang Manado-nya langsung tuh, Parah sih. Orang Manado yang tinggal di Manado. Parah sih, kita parah. Parah sih. Bahkan kalau daerah-daerah lain kan di luar Sulut kayak bisa dibedain lah orang maksudnya maaf ya atau orang kampung sama orang kota. Kayaknya beda. Jadi yang lebih Carlotanya ke orang Yang tinggal di perkampungan di lah. perkampungan, Jadi tingkat Carlotanya lebih tinggi. Tapi kalau di Manado kayaknya merata. Oke. Carlota semua. Kebiasaan kayaknya. Maksudnya kebiasaan untuk apa ya?
Kan kalau Carlota kan Kepo ya, kepo ya. Iya, Kebiasaan kepo sih, untuk kepo sih. kayak Anda tahu nggak? Begitu. Mari ini cuma orang dua ini. Karena Gua tahu satu kampung. karena pengalaman sih, entah kita ke rumah teman yang di daerah perkampungan atau di daerah perkotaan, selalu ada yang bilang tahu Jo Birman, tahu Jo Mas, nggak enak tuh ngurus Birman begini. Jadi kayaknya sama aja tuh, kayak dia di daerah perkampungan atau di daerah perkotaan, kayaknya Carlota just eksis tuh. Iya. Nah, ini kita yang dari perspektif lihat di sini dengan bandingkan di sana. Di sini tetap ada, iya. Dan kita pernah dengar bahwa orang Manado itu Carlota. Waktu kita experience langsung, kita tinggal di tempat di situ, tinggal di Manado, kita kaget juga. Ada hal-hal yang kita baru dengar, tiba-tiba, loh kok dia so tahu. Itu kita kaget. Oh ya memang ini kebiasaan orang Manado buat sharing hal-hal yang kadang-kadang tidak perlu di-sharing gitu. Cuma ya nggak tahu, itu jadi kebiasaan. Dan menurut kita ya valid, memang orang Manado Carlota gitu. Kalau lu gimana bro, lihat di sana? Kalau gue sebagai orang yang bukan Manado ya, Iya. pertama kali ke Manado ya benar emang Carlota. Iya. Terlebih khusus yang ke kaum Hawa ya, kalau menurut gue. Oh iya. Iya. Saya tidak akan membantah. Di sini juga ya orang gosip ya. Ekstrimnya di Manado itu kalau gosipnya sampai hal pribadi yang Itu dibahas. makanya Itu yang serem. iya, sampai hal-hal terkecil yang menurut kita tidak penting untuk diceritakan, Iya. diceritakan gitu. Nah itu yang membedakan di sini sama di sana. Tetap ada gosip, cuma di sini terbatas hal-hal tertentu. Iya benar. Kalau di sana tuh sampai yang event DP anjing tuh bulu rontok kan. Akan dibahas. Iya. Hal-hal Tahu yang nggak mampu ngurusin anjing, piara-piara anjing, ya kan? Iya. Nah itu. Hal-hal yang sepele aja dibahas. Iya. Iya. Tapi yang punya pemikiran kayak gitu rata-rata ya memang sesama orang Manado atau yang pernah tinggal di Manado. Yang kita lihat kalau dari luar Sulut yang bahkan belum pernah ada pengalaman datang atau tinggal di Manado, orang mana ya orang Sulut ya tidak sekarlota itu. Oh oke. Buat Bagus sih, orang-orang- bagus sih, Iya, bagus sih, iya bagus. sih, iya benar. Jadi memang cuma internal yang tahu. Iya, Cuma iya. internal yang tahu. Benar, kita waktu pertama kali bilang orang Manado Carlota, kita pikir ya sama kok di daerah-daerah lain kan itu juga begitu. Itu tetap ada yang gosip dan sebagainya. Cuma waktu kita ke Manado, oh ternyata ya memang separah itu gitu. Kita merasakan sendiri sih. Tapi ada satu hal yang bikin gue bangga dan sekaligus terheran-heran juga ya. Gue pernah satu kali ke daerah gunung lah. Gak usah tahu tempatnya ya, aku sudah jadi ke daerah gunung. Gue sama kakak gue jalan pakai mobil. Tiba-tiba gue melihat rumah yang cukup sederhana, tapi garasinya itu, terasnya itu mobilnya Fortuner baru. Waduh, kenapa tuh bisa kayak gitu? Apakah mereka ada investasi di Papua kah? Atau pekerjaan dia seperti direktur utama tapi merendah? Iya, maksud lu harusnya kan tempat tinggalnya bagus, Iya. mobilnya bagus. Atau sebaliknya, tempat tinggalnya bagus karena sudah uangnya udah habis di tempat tinggal, maka mobilnya yang sederhana. Iya. Tapi ini justru rumahnya yang sederhana, mobilnya yang Mobilnya bagus. wah banget Iya. gitu. Tapi itu tergantung anunya nggak sih, kayak selera masing-masing. Jadi kayak kita anak rumah untuk tapi rumah ini untuk jadi lebih besar supaya kita terlihat, tapi kita lebih suka menghabiskan kita punya uang untuk mobil. Berarti itu nggak lazim ya di Manado, cuma ada Nggak beberapa juga doang tadi juga. Atau mungkin itu sama deng, misalnya rumahnya, kalau kita berbicara finansial, ekonomi dan sebagainya, rumahnya biasa-biasa saja, tapi motornya ninja. Nah inilah balik ke yang ini sering banget nih, kalau ini sering. Banget, bro. Iya, gue tuh lihat kayak, oh ya udah, tapi ya terserah kalian tuh itu Iya. urusan kalian gitu, ekonomi kalian. Cuma ya ini balik lagi yang pertama, ini yang gue bilang lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi, yaitu kebutuhan primernya malah disekunderkan, kebutuhan sekunder atau tersiernya malah jadi kebutuhan primer. Nah Betul, mungkin di paham. Manado itu kendaraan itu jadi suatu hal yang naikin satu sosial banget. Oh iya. Well itu juga Itu terakhir. apa? Dari semua yang sudah kayak orang Manado kayaknya terlalu begini sekali. Tapi satu fakta yang kita senang dari orang Manado itu yang terkenal di luar Sulut, Oke. bahwa orang Manado itu biar sampai di ujung mana, ada misalnya di Indonesia bagian mana lah, misalnya dunia di bagian mana, tetap orang akan baku cari, biar orang bukan saudara.
Baku cari maksudnya Oh Kayak iya cari, iya kayak- iya ih betul. Misalnya saya minimal sesama orang Manado lah cari mana mana. Oh kita orang sini lah. Iya Senang kak, akhirnya ada beberapa kawan semua. Iya, rupa ada ikatan. Iya orang Manado. Iya kita orang Manado. Kita DP Manado mana? rasa persaudaraan yang Iya justru tinggi benar. erat Betul. kalau dia ada di luar Iya. Sulut. DP jiwa kekeluargaan. Nah, terlepas dari ini daerah mana ini keluarganya Terlepas mana. dia dan dia bersaudara pun atau nyanda, Iya. tetap dorong baku cari. Sama sebenarnya dengan orang Batak kan. benar banget. Wani begitu, cuma mungkin kalau Wani masih ada terbatas di kayak oh Wani Warganya. ternyata Batak ini, DP. oh kita Batak ini, Batak jadi kayak Karo, Batak. Ah. Karena Ada- Batak itu ada beberapa iya, suku juga. Iya, iya. Batak Karo, Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Mandailing, Batak apalagi gitu. Nah kalau orang yang orang Manado, pendengar Jo, orang nggak mau kenal nih, orang ini stranger. Baru berkenalan Jane, Viano, kayak terus marga, oh ini mau kamu marganya apa? Sulut. Oh Manado. Oh ini kan Manado mana? Akhirnya jadilah Iya jadi tahu, iya itu benar banget, itu benar banget. jiwa-jiwa persaudaraannya, kekeluarganya orang Manado sih itu Tinggi. Top ya. tidak terbantahkan sih. Iya. Kita yang salutnya itu di situ. Jadi excited lah kalau ketemu, ih orang ternyata di daerah yang sama gitu. Ada kebahagiaan tersendiri gitu. Bener. Gue pernah ngerasain waktu di Jakarta. Walaupun gue bukan orang Manado ya, tapi gue kan ngomong pakai bahasa Manado Iya. sama teman gue. Ada Jane juga sama Cesar waktu itu ya. Tiba-tiba ketemu opa-opa datang. Oh iya betul di Mau Ambas. Kayaknya dia dengar Logat kita. logat kita yang ngomong kan bahasa Bahasa Manado. Manado. Terus tiba-tiba nih opa dari Manado. Opa dari Manado. Oh iya opa. Akhirnya kayak Bercerita. kayak Konek. opa sama cucunya. Gitu. Iya, Dia senang gitu. Kita juga kalau misalnya lagi makan di suatu restoran, kok kita dengar orang lain bahasa Manado, kita rasa-rasa mau bilang kayak, kita lah orang Manado, gitu. Rasanya kita kayak, Iya. padahal itu kan di daerah-daerah lain mungkin biasa aja. Iya. Sampai ada yang momen-momen rupa kita sengaja dan Kode. iya kasih kode bahasa Manado. Itu dengan harapan mereka Ngedenger notice, juga. iya. Terus Iya, itu kalau benar lagi sih. di keramaian misalnya di Jakarta di keramaian terus dari jauh dengar mana kayak ada orang ngomong Iya, iya. langsung Iya, itu ternyata orang mau cari itu Rasa- mana ini siapa? mana. kayaknya langsung Iya, betul. Manado tuh nggak ada Manado kayak rasa begitu dah kayak senang sekali Iya, Itu iya sih betul. Itu keunggulannya ya. keunggulannya Iya itu walaupun udah di ujung mana tetap akan saling betul. cari Ya itulah pokoknya mitos-mitos atau istilah-istilah yang menggambarkan Iya. gimana orang Manado. iya Ya udah, segitu aja. See you on the next video. Pergi ya. dadah